Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 11, alhamdulillah kita hari ini akan belajar materi baru bab 3 ya. Saya langsung lompat ke bab 3 karena mungkin ini lebih mudah tentang fluida statis yaitu fluida dalam kondisi diam. Fluida itu adalah zat alir, yaitu zat yang mengalir. Zat yang mengalir itu kan ada padat, cair, gas. Yang mengalir itu hanya cair dan gas, sehingga contohnya adalah air dan udara. Jadi dipandang ini air dan udara dalam kondisi diam. Nah, massa jenis, jadi massa jenis itu adalah aturan pertama. Kenapa? Karena dalam zat alir atau fluida ini tidak bisa ditimbang kalau dia nggak punya wadah. Nggak mungkin kita mau nimbang air tanpa wadah kan nggak mungkin. Sehingga kita perlu aturan timbang ini per volumenya. Sehingga akibatnya ditemukanlah massa jenis. Sehingga massa jenis sendiri adalah aturan atau tetapan yang selalu sama pada zat, air atau gas, walaupun ukurannya beda. Katakanlah saya punya massa jenis airnya adalah 1 gram per mililiter, atau kadang saya beli air, masih ingat ini kalau saya itu kalau beli air Aqua itu 1.500 liter. 1,5 liter atau 1.500 ya mililiter. Nah, itu beratnya pasti pas itu. 1.500 itu sama dengan 1,5 kilogram. Kalau saya belinya kok yang 600, ya kalau ditimbang dapatnya 0,6 karena memang angka air itu angka 1. Ya, kalau dijadikan kilogram jadinya 1000. Kalau air garam, air laut 1,2. Ini pernah praktikum sama anak-anak, mungkin bisa dilihat videonya di channel YouTube saya ada ini praktikumnya anak-anak yang hasilnya 1,2. Bahkan kemarin juga mencari tetapan ukuran bagi pertalite yang dapatnya juga 7,6. Mirip dengan ukuran harganya ya. Rumusnya adalah rho sama dengan massa dibagi volume. Nah, nanti saya kasihkan keterangannya ya di catatannya. Kemudian tekanan umum, ada namanya tekanan umum. Tekanan umum itu adalah ukuran terjepit. Tekanan itu ukuran terjepit atau menjepitnya suatu benda. Rumusnya adalah P sama dengan F per A atau triknya pipa. Jadi gaya dibagi luasnya, itu tekanan namanya, ukuran terjepit. Di SMP juga dulu pernah belajar hukum Pascal. Pascal itu adalah pipa kembar triknya. Sehingga sebenarnya dia tekanan tapi dianggap tekanan secara umum yang selalu sama. Sehingga selama tidak ada kebocoran pada jalurnya, katakanlah hidrolik ya, rem hidrolik atau minyak hidrolik atau setir hidrolik, itu semuanya selama tidak ada kebocoran, maka tekanan yang dihasilkan oleh bagian sama yang dikeluarkan input sama outputnya itu nanti akan sama, sehingga akan berakibat gaya yang beda jika luas penambangnya juga berbeda, luasnya A ini ya. Tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik itu adalah tekanan air yang diam. Jadi kalau kita berenang kok lama-lama berenang kok tubuh itu pegal, itu karena kita tertimbun oleh air. Air itu ternyata dia punya gaya atau tekanan yang selalu menuju ke bawah. Sehingga efeknya tubuh kita akan enggak cuma ke bawah, kanan kiri seluruh permukaan terkena, sehingga terjepit terus kita. Sehingga itu punya rumus yaitu rho kali G kali H. Jadi H itu kedalaman bukan tinggi. Sehingga akibatnya kayak ikan itu kenapa punya otot yang lebih kuat daripada manusia, karena mereka harus hidup pada tekanan yang besar. Kalau udara kan memang ringan. Ya, kasus jika ada tekanan udara sama, tinggal kita pH total, kita totalkan nanti tambahkan udara ditambah zat apa tinggal ditambahkan aja ya. Sementara kasus pipa U, kalau ada pipa U nanti luasnya beda, kita pakai rumus ini, rho kali H sama dengan rho kali H atau rho H rho H. Nah, triknya ya. Selanjutnya gaya Archimedes atau gaya apung. Kalau misal ya, misal kita katakanlah punya benda itu masanya 5 kilogram. Kalau kita angkat benda itu di air, apa yang akan terjadi? Ternyata di air itu lebih ringan. Ternyata ketika ditimbang di dalam air bisa jadi bebannya tinggal 4,8 atau 4,7 kilogram. Nah, itu membuktikan bahwa ada gaya yang membantu kita, yaitu gaya apung dari air itu sendiri. Jadi efek tekanan itu muncullah gaya apung. Rumusnya adalah WU min WA atau berat di udara dikurangi berat di air. Atau pakai Farogif. Rho-nya air, ingat ya, A ini air, jadi dikali gravitasinya 10 kali berapa volume yang tercelup. Kalau yang tercelup seperempat ya seperempat bagiannya. Kalau semuanya tercelup ya volumenya semuanya. Ya. Sehingga akibat Archimedes ini ada 3 keadaan dalam air, yaitu kita sebut dengan terapung, melayang, dan tenggelam. Nah, terapung ini jika apungnya lebih besar daripada beratnya. Nah, sementara melayang jika gaya apung sama dengan beratnya, logis ya.
Kalau tenggelam berarti ya lebih besar beratnya atau gaya beratnya lebih besar gravitasi daripada gaya apungnya. Sehingga akibatnya, massa jenis benda harus lebih kecil kalau nanti dia mau terapung daripada massa jenis air. Kalau massa jenis air satu, benda harus kurang dari satu. Kalau melayang bendanya satu, ya airnya satu. Kalau tenggelam ya bendanya harus lebih dari satu. Nah, sehingga kasusnya seperti itu. Kalau nanti kasusnya melayang, bisa melayang di dua alam, air dan udara, maka ini punya ukuran yang sama antara FA dan W. Jadi melayang juga atau kita barat terapung. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.